warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Fra Channel. Jadi di sini aku seperti biasa lah ya, membuat video learning journal pertemuan ke-6 yang dilaksanakan secara online pada kemarin hari Selasa tanggal 8 April 2025. Nah, di sini pembahasannya tentang presentasi yang dilakukan oleh kelompok 4 yang berjudul mengoptimalkan berita, seni, menata publik, judul, lead, dan diksi. Nah, di sini aku buka PPT-nya dari kelompok 4 langsung. Di sini kelompok 4 terdiri ya dari Farhis, Fadli, Rere, Rain, Abi, Zahro, Revi, dan Ivan Zulkais. Mari kita bedah apa aja yang mereka bahas di PowerPoint ini. Oke, di sini mereka itu ngebahas nih discussion of material. Di sini mereka tuh ngebahas apa aja sih? Di sini ada 5 pembahasan. Yang pertama itu ada ngebahas tentang pengertian, fungsi, jenis, dan contoh rubrik dalam jurnalistik. Yang kedua ada cara penulisan berita. Yang ketiga ada definisi, kriteria, dan tujuan pembuatan lead dalam berita. Yang keempat ada pengertian diksi dalam penulisan berita. Dan yang kelima ada kesimpulan. Next, kita baca introduction dulu ya. Dalam praktik jurnalistik ya, rubrik dapat diartikan sebagai pembagian atau kategori dalam media massa yang berfungsi sebagai wadah untuk mengelompokkan isi berita berdasarkan jenis atau tema tertentu seperti politik, ekonomi, olahraga, hukum, budaya, hiburan, teknologi. Ini juga dijelasin bahwasannya ya, keberadaan rubrik bukan hanya membantu pembaca. Jadi rubrik juga menjadi instrumen gitu kan, penting bagi suatu redaksi dalam mengatur arus informasi yang masuk dan disajikan kepada publik. Nah, next kita tentang pengertian rubrik. Sebenarnya di sini juga aku belum paham ya rubrik, baru ngedenger juga gitu tuh. Jadi aku sekalian sharing aja gitu, sekalian belajar di sini di learning journal kali ini. Nah, di sini ada pengertian rubrik. Dalam dunia jurnalistik, rubrik merupakan bagian atau kolom tetap dalam media massa yang digunakan untuk mengelompokkan isi berita atau artikel berdasarkan topik tertentu. Oh, gitu. Istilahnya, rubrik berasal dari bahasa Latin rubrica ya, yang berarti tulisan berwarna merah. Oh, atau ya judul bagian dalam naskah. Rubrik itu diibaratkan sebagai pengelompokan sistematis dari konten media agar terorganisir dan mudah diakses oleh pembaca. Nah, ia juga menyebutkan ya bahwa rubrik juga membantu media dalam menyusun sistem kerja redaksional gitu ya maksudnya. Nah, itu juga termasuk dalam pembagian tugas jurnalis berdasarkan bidang dalam peliputan tertentu gitu. Nah, di sini ada fungsinya. Nah, lanjut di sini dijelasin bahwasannya fungsi rubrik itu ada 5. Yang pertama, sebagai pengelompokan berita. Rubrik ini berfungsi mengelompokkan suatu informasi berdasarkan kategori yang telah ditentukan, kategori sesuai topik yang telah ditentukan seperti politik, ekonomi, budaya, sosial, dan lain lagi nih ya. Yang kedua ada sebagai identitas media. Apa sih ya kan? Rubrik tertentu bisa menjadi ciri khas atau branding bagi suatu media massa, misalnya rubrik esai di Kompas atau tajuk rencana di Republika. Nah, yang ketiga ada sebagai instrumen edukasi ya kan. Rubrik tidak hanya menyampaikan suatu informasi, tetapi juga mengedukasi pembaca. Rubrik ini suatu opini, kolam, atau resensi buku ya, misalnya dapat memperluas wawasan pembaca gitu. Jenis rubrik ya dalam jurnalis, tadi kan udah dijelasin bahwasannya rubrik itu di jurnalis itu sangat berpengaruh ya untuk pembaca karena bisa menavigasi suatu konten media serta memudahkan redaksi mengorganisasikan suatu informasi.
Nah, rubrik ini secara umum terbagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada rubrik berita dan yang kedua ada rubrik non berita, soft news atau future, ya kan. Nah, di sini penjelasan awalnya rubrik berita disingkat saja. Rubrik berita itu adalah suatu bagian inti dari isi media massa, baik cetak maupun digital, yang menyajikan suatu informasi yang aktual, faktual, dan penting bagi halayak luas. Nah, rubrik itu apa sih fungsinya? Di sini dijelasin bahwasannya rubrik itu berfungsi sebagai sarana utama media untuk memenuhi tugas utamanya sebagai penyampaian informasi. Di sini juga ada penerapan rubrik dalam media Indonesia itu dibagi ada 4. Yang pertama Kompas, Republika, Detikcom, sama CNN Indonesia. Nah, yang pertama dulu Kompas, dikenal sebagai media cetak dan daring dengan segmentasi pembaca menengah ke atas. Kalau Republika itu apa sih? Ini dijelasin bahwasanya media yang awalnya dibentuk sebagai corong informasi bagi kalangan muslim intelektual, maka dari itu rubriknya menunjukkan warna keislaman yang kental. Yang ketiga ada Detikcom, ya kan. Detikcom ini adalah media daring di Indonesia. Detikcom mengedepankan kecepatan informasi dan tampilan yang dinamis. Dan yang keempat itu ada CNN Indonesia, membawa standar internasional, ya kan, dalam penyajian berita nasional. Ternyata PPT Kompak 4 ini membahas juga cara penulisan berita ini udah ketiga kalinya, teman-teman. Membuat LJ di PowerPoint itu ada penulisan berita caranya, ya. Jadi kita baca intinya aja. Di sini dijelasin analisis untuk unsur judul berita, konsep berita, serta contoh judul berita. Nah, di sini langsung aja ke judul berita adalah suatu elemen paling krusial dalam sebuah artikel, ya kan? Karena berperan sebagai gerbang informasi bagi pembaca. Apa sih fungsinya, teman-teman? Di sini dijelasin fungsi gerbang informasinya itu adalah tidak hanya merangkum suatu berita, isi berita, tetapi juga menarik perhatian, mempengaruhi minat baca, dan bahkan membentuk persepsi awal, ya. Konsepnya itu berita tidak hanya memiliki definisi para ahli dan pakar, juga memiliki catatan mengenai konsepsi suatu berita, ya kan. Lanjut, teman-teman, di sini juga ada pembahasan analisis contoh judul berita. Judul berita itu merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah artikel. Berita kehadirannya harus dapat menarik perhatian pembaca dan memberikan suatu gambaran. Nah, di sini ada suatu gambaran dari merekanya, ya. Nah, suatu gambaran. Nah, di sini harus menganalisis judul berita itu perlu diperhatikan beberapa aspek. Ada 4 aspek, ada 3, kejelasan, keakuratan, dan kemampuan menarik perhatian. Nah, di sini juga ada, lanjut ke materi kedua, definisi lead, ya. Apa sih lead itu? Lead berita adalah suatu paragraf pertama dalam berita yang posisinya berada di bawah judul berita. Penulisan lead berita atau teras berita merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerbitan suatu berita. Lanjut, ada pembahasan kriteria penting dalam menyusun lead, ya. Yang pertama, lead harus sesuai dengan judul berita. Nah, lead itu mampu menguraikan atau menjelaskan isi dari judul berita. Antara judul dan lead harus memiliki keterkaitan langsung agar pembaca tidak bingung. Yang kedua, langsung ke inti informasi. Yang ketiga, ada mengandung unsur 5W dan 1H. Yang keempat, ada membujuk pembaca untuk melanjutkan membaca. Dan yang kelima, gunakan kalimat pendek dan padat. Apa sih tujuan utamanya dalam penulisan berita itu? Kalau misalkan di berita itu harus ada lead, ya. Tujuannya itu yang pertama memancing minat membaca, ya. Nah, yang kedua ada menyajikan fakta terpenting yang diberitakan. Yang ketiga ada membuat jalan pembuka agar informasi lain mudah tersajikan. Karena tadi lead sudah dijelaskan sama rubrik, sekarang pembahasan akhir yaitu pembahasan tentang diksi. Nah, di sini pengertian diksi dulu, ya. Diksi itu dalam konteks jurnalis merujuk pada suatu pemilihan kata atau frasa yang digunakan oleh seorang jurnalis, ya, untuk menyampaikan informasi kepada publik, ya, secara jelas,
akurat, padat, menarik ya. Pilihan kata yang digunakan itu tidak boleh asal ya teman-teman, karena akan sangat mempengaruhi cara audiens menangkap suatu makna dari berita tersebut. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, diksi diartikan sebagai pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Nah, lanjut pembahasan terakhir teman-teman. Yang terakhir itu ada pentingnya pemilihan diksi dalam praktik jurnalis. Yang di sini dijelasin ada 3, ada 4, ada 5 teman-teman, baik sekali. Tapi kita jelasinnya ini. Yang pertama, diksi sebagai penentu kejelasan dan efektivitas informasi. Diksi dan risiko ambiguitas dalam penyampaian berita. Ketiga, kesadaran akan diksi masih kurang di kalangan penulis umum. Yang keempat, diksi dan pengaruhnya terhadap efektivitas komunikasi. Dan yang terakhir ada diksi dan pengaruhnya terhadap efektivitas komunikasi. Di sini kesimpulannya ya teman-teman, banyak sekali ya kesimpulannya. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan dalam dunia jurnalis itu bahwasannya tidak selalu menghadirkan suatu berita yang bersifat serius ya. Nah, di sini lanjut ya. Tadi semua orang itu dapat menerima berita sesuai dengan minat para pembaca dan masing-masing memiliki sebuah kategori tersendiri. Inilah yang disebut sebagai rubrik. Nah, kesuksesan suatu berita juga yang berada di media massa atau melalui berbagai platform ditentukan dari isi judul berita. Ini adalah suatu fondasi mendasar bagi para pembaca sekaligus memberikan sebuah penilaian apakah sudah layak untuk dibaca hingga akhir atau sudah sekadar diketahui bahwa adanya rasa ketidaksesuaian untuk terus lanjut membacanya gitu kan. Nah, sementara itu saat menulis lead dianjurkan menjelaskan secara to the point yang terkait kelanjutan judul berita, entah awalnya berisi narasi positif atau negatif ya kan. Mengerjakan itu sudah pasti memerlukan sebuah diksi yang maksudnya adalah sebuah cara menulis pilihan kata sehingga memiliki kesesuaian dan nantinya mampu menghindari segala kebingungan dalam proses membaca mendalami suatu berita. Nah teman-teman, pembahasannya cukup sampai di sini ya. PowerPoint presentasi dari kelompok 4 ya. Yang minggu terakhir itu pembahasan terakhir ya oleh kelompok 5. Nanti kita lanjut di video learning journal selanjutnya. Semoga kita, karena ini mendekati ujian tengah semester, semoga kita selalu diberi kelancaran dalam melaksanakan kuliah ini dan selalu diberikan kesehatan, kelancaran gitu kan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan datangnya dari saya, jika ada kelebihan mungkin datangnya dari Allah. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next, lihat channel aku selanjutnya. Bye bye.